Waktu itu ada sebuah rumor bahwa Bang Egy tidak jadi pulang ke Malaysia karena akan menjadi saksi di sidang CLS Solo. Bang Egy, Ibu Elida Neti, dan Bang Damai Hari Lubis katanya akan menjadi saksi. Rumor, saksi dari tergugat 1 Joko Widodo katanya mau diajukan. Jadi saya hanya mengingatkan Bang Egy, kami jadi tersangka ini gara-gara Bang Egy juga gitu loh. Jadi tolong jangan lepas tanggung jawab. Kalau Bang Egy mau RG silakan. Tolong jangan komentari kami. Akan ada gugatan baru ya dari Forum Purnawirawan TNI Polri. Ya kepada dia. Sudah diajukan. Ya, sudah diajukan. Ya, dia itu adalah troublemaker atau orang yang menjadi pokok persoalan dari ini semua. Nah itu si dia. Ya. Hari ini adalah untuk menghadirkan 3 orang ahli dalam rangka diambil keterangannya sehubungan dengan perkara yang sedang disidik oleh Polda Metro Jaya. Ada 2 ahli pidana. Yang pertama ahli pidana dari Universitas Indonesia, Bapak Ganjar Laksamana Bondan Bonaprapta. Namun beliau belum bisa hadir karena masih menjadwalkan dengan kampusnya. Nah, nanti akan kami komunikasikan kepada penyidik. Yang kedua juga ahli pidana yakni Bapak Asmi Syaputra, beliau ahli pidana dari Universitas Trisakti. Beliau sudah berkomunikasi dengan penyidik karena hari ini juga belum bisa hadir. Akan tetapi surat tugas dari Universitas Trisakti juga sudah dikirimkan kepada kami dan nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Dan yang ketiga adalah ahli bahasa spesifikasi linguistik forensik dari Universitas Pendidikan Indonesia. Tepatnya dari Fakultas Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Beliau sudah ada di samping kanan saya, Profesor Aceng Ruhendi Saifullah, ahli linguistik forensik. Nah, kenapa ahli-ahli ini kami sampaikan? Karena ada beberapa, meminjam istilah Prof. Aceng, tuturan atau bahasa yang saya sering gunakan adalah ujaran dari rekan-rekan kita yang pejuang ini yang dikualifikasi sebagai sebuah delik, dikualifikasi sebagai sebuah kejahatan. Namun menurut kami itu bukanlah kejahatan. Nah, nanti akan dikuatkan oleh keterangan ahli dari sisi linguistik forensik. Ada 3 peristiwa yang paling penting yang perlu diberikan tafsiran secara bahasa, lebih spesifik tafsiran secara linguistik forensik, yakni berupa ujaran atau tuturan-tuturan dari Bu Kurnia Triroyani, ya, dari Bang Rizal Fadila, dari Bang Rustam Effendi, sebenarnya sebelumnya juga dari Damai Hari Lubis, ya. Saat berkunjung ke Solo pada tanggal 15 April 2025 yang lalu. Karena 16 ya. Karena yang 15 April itu ke UGM. Dan yang kedua ada tuturan-tuturan yang disampaikan juga oleh Dr. Tifak, Dr. Rismon dan juga Pak Roy di UGM di tanggal 15 April 2025 yang lalu. Apa kualifikasi tuturan atau ujaran yang mereka sampaikan? Dalam konteks perjalanan ke Jogja dan ke Solo di 15 sampai 16 April 2025 yang lalu, spesifikasi tuturan ujaran mereka adalah menanyakan ihwal keaslian ijazah atau dokumen ijazah yang dimiliki oleh saudara Joko Widodo, baik melalui otoritas yang menerbitkan ijazah itu yakni UGM Universitas Gadjah Mada, termasuk mendatangi langsung kediaman Joko Widodo di Desa Sumber, Surakarta. Nah, saat itulah ketika ya pejuang kita menanyakan tentang keabsahan ijazah itu, saudara Joko Widodo menjawab dengan 2 kalimat yang paling jelas kita sering mendengar itu. Jadi pertama, apa kewenangan saudara meminta ijazah untuk ditunjukkan? Kedua, apa kewajiban atau tidak ada kewajiban bagi saya untuk menunjukkan ijazah yang saya miliki? Nah, apakah pertanyaan-pertanyaan seputar ijazah ini kemudian bisa dikualifikasikan sebagai sebuah fitnah, pencemaran dan atau penghasutan yang dianggap sebagai sebuah kejahatan? Nah, setelah peristiwa itu memang terjadi upaya untuk melakukan verifikasi secara ilmiah yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismon Sianifar dan Tifauzia Tiasuma dengan melakukan penelitian. Objek yang diteliti setidaknya 2 atau 3. Yang satu adalah primary evidence, yang 2 adalah memang dokumen sekunder. Primary evidence-nya adalah apa? Yakni bukti berupa skripsi yang dimiliki Jokowi yang itu diperlihatkan secara langsung oleh Sivitas Akademika UGM kepada Pak Roy, Pak Rismon dan Dr. Tifa saat ada kunjungan ke Yogyakarta 15 April yang lalu. Nah, itu yang kemudian diteliti. Salah satunya itu.
dengan asumsi bahwa tidak mungkin ada ayam yang menetas sehat yang keluar dari telur busuk. Kita analogikan bahwa skripsi itu anggap saja telur, sementara ijazah itu adalah ayamnya. Jadi tidak mungkin orang punya ijazah yang sahih kalau skripsinya bermasalah begitu ya. Nah, yang dua dokumen yang sekunder yang terlepas bahwa itu bukan dokumen Jokowi tapi tetap saja sah untuk dijadikan objek sebagai sumber penelitian, yakni apa? Yang pertama adalah dokumen yang disebut asli oleh Dian Sandi kader PSI. Dokumen asli yang katanya milik Joko Widodo ini diupload oleh Dian Sandi juga di bulan April setelah peristiwa Yogyakarta dan Solo. Yang kedua apa? Jauh lebih dulu, yakni Dekan Fakultas Kehutanan UGM, yakni Saudara Sigit Sunarta justru telah menunjukkan dokumen kopian, bahkan di belakang ada layar juga yang menunjukkan itu. Yang itu juga dijadikan objek penelitian baik oleh Rismond Sianipar dengan pendekatan digital forensik dan termasuk oleh Roy Suryo dengan pendekatan error level analyze begitu. Nah, kemudian mereka ini setelah melakukan penelitian mengambil kesimpulan. Ya, ini kesimpulannya ijazah yang diteliti itu adalah palsu. Baik dengan menggunakan redaksi metafora, kalau Roy Suryo menggunakan ungkapan 99,9% palsu. Sementara Rismond Sianipar Rasiolan menyebut 11.000 triliun % palsu. Nah, inilah yang kemudian menjadi bala awal musibah bencana yang menyebabkan Saudara Joko Widodo akhirnya marah. Dan pada 30 April 2025 yang lalu, nyaris setahun yang lalu, jadi kurang 3 atau 4 bulan lagi, ini setahun nih kasus ini. Mungkin mau dipertahankan sampai beranak pinak ini. Kita tidak tahu apakah sampai 2029 itu. Nah, itu dijadikan laporan polisi, dan di antara laporan polisinya pertama, deliknya adalah 310.311 KUHP tentang fitnah dan pencemaran, yang kemudian di undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang ditetapkan per 2 Januari 2026 menjadi pasal 433 dan 434 KUHP. Kemudian ada juga pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, itu yang dilaporkan Joko Widodo, juga ada 27A Undang-Undang ITE. Sementara pada persamaan ada 4 pelaporan yang lain, tapi yang satu dicabut, tinggal 3 laporan, yakni atas nama Lecumanan, Andi Kurniawan, dan Maret Samuel Sweken. Mereka melaporkan 2 pasal, ini pasal 160 KUHP dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yang kemudian dikonversi di Undang-Undang baru juga ini menjadi rendah, ancaman sanksinya semuanya menjadi di bawah 5 tahun. Jadi itu nanti yang akan dijelaskan, termasuk juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan oleh penyidik. Namun nanti akan ada statement dari yang lain. Sebelum masuk ke statement lainnya, kami persilakan Prof. Aceng untuk memberikan tanggapan sebelum pemeriksaan. Nanti Bang Samsir memberikan pernyataan, nah langsung bisa masuk. Sisanya tetap melanjutkan pernyataan dulu, karena masih banyak yang lainnya. Jadi dari Prof. Aceng dulu. Silakan Prof. Aceng. Saya pegangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya hadir di Polda Jaya ini memenuhi undangan penyidik ya, dalam konteks kasus kaitannya dengan beberapa pihak yang dipersoalkan ya, tindak tuturnya, aspek kebahasanya yang berdampak hukum. Jadi saya dalam kapasitas sebagai ahli linguistik forensik yang akan memenuhi berbagai pertanyaan dari para penyidik sesuai dengan tuntutan yang memang sudah dimunculkan ke permukaan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, penghinaan, ya, penghasutan, dan juga pengubahan atau rekayasa dokumen elektronik. Semuanya itu berkaitan dalam satu segi dengan teori-teori yang berkaitan dengan linguistik forensik, yakni analisis kebahasaan yang berdampak hukum. Gitu ya. Saya melihatnya dari sisi akademik, ya. Tidak dalam kapasitas untuk menguji objek material yang namanya ijazah. Tidak dalam konteks itu menunjukkan asli atau palsunya. Tapi justru dampak dari dokumen administratif itulah yang menimbulkan munculnya persoalan hukum ini, yaitu yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang
diduga mengandung unsur-unsur penghinaan, mengandung unsur-unsur pencemaran nama baik, mengandung unsur-unsur penghasutan dan juga berkaitan dengan rekayasa dokumen. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebelum saya mengikuti proses penyidikan hari ini. Baik, selanjutnya Bang Gafur selaku pendamping silakan. Sebelum masuk pendamping silakan. Terima kasih Bang Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekan-rekan media, di sini kami melaksanakan atau kami memenuhi undangan Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan ahli ya. Dan pemeriksaan ahli ini adalah bagian dari implementasi hak para pejuang yang saat ini secara hukum statusnya adalah tersangka. Nah, hak para tersangka diatur dalam pasal 142 KUHP, yaitu boleh menghadirkan ahli, kemudian boleh menghadirkan saksi. Karena ahli yang kami hadirkan ini tentu akan memberikan perimbangan terhadap kekuatan alat bukti yang dimiliki oleh penyidik Polda Metro Jaya. Diharapkan dengan ahli kami ini, maka 28 ahli yang 28 ahli yang pernah diperiksa oleh Polda Metro Jaya itu, Izin kita geser ke sana dulu, Ji. Ya, Biar boleh, hujan. boleh. Ya, lanjut. Bisa Boleh. dibawa langsung ya? Sambil jalan dulu. Takut hujan. enggak, Nggak jadi. aman. Aman. Lanjut. Oke, selesaikan dulu ya. Pak C, nggak jadi Pak C, aman. Aman ya. Selesaikan aja. Ya, jadi mudah-mudahan Salah sebentar ya. ahli kami ini Sisanya bisa nanti kita kesana ya, yang bisa podcast. memberikan kekuatan alat bukti lah yang berimbang gitu ya. Karena kan yang diharapkan adalah pembuktian itu berimbang dari kedua belah sisi, bukan hanya sisi pelapor atau penyidik, tetapi juga sisi tersangka. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Bang Aka. Bang Samsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang agak hujan ya, tapi ini ingin saya sampaikan kalau memang hari ini adalah pemeriksaan Profesor Dr. Aceng Luhendi Saipullah pada kapasitas sebagai ahli linguistik forensik. Saya ingin menyampaikan di sini kalau proses hari ini tanggal 2 Februari 2026 tepat 1 bulan Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang KUHP itu berlaku. Jadi undang-undang ini baru, benar-benar baru. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih kepada Kapolda Metro Jaya telah mengakomodasi permintaan kami untuk menyampaikan tambahan-tambahan ahli. Dalam arti ini sangat penting karena dalam undang-undang yang baru ini hak-hak para tersangka atau sebelumnya para terlapor itu betul-betul dilindungi karena memang mengedepankan hak asasi manusia. Jadi ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tentunya sebelum menaikkan perkara, penyidik betul-betul harus hati-hati. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, kalau selama ini banyak penyidik hanya mengambil ahli-ahli ya dari yang boleh saya katakan adalah mangkal aja di kepolisian. Ini sangat tidak menguntungkan dan sangat membahayakan. Saya banyak sekali mendampingi perkara-perkara yang sifatnya ya saya katakanlah kriminalisasi. Karena apa? Para ahli-ahli ini dengan satu alat bukti ahli dan yang lainnya katakanlah video itu sudah mengantarkan mereka ke pengadilan. Nah ini tentunya para penyidik sekarang ini begitu hati-hati karena juga pertama itu. Yang kedua adalah untuk proses hukum sekarang ini penyidik itu katakanlah kepolisian tidak akan bisa menghentikan suatu perkara. Tentunya itu akan naik dulu ke kejaksaan. Tentunya kalau nanti ini bolak-balik, ini kan sangat merugikan juga buat kepolisian. Saya pikir ya itu yang ingin saya sampaikan sehingga kalaupun hari ini Profesor Dr. Aceng Luhendi Saipullah ini hadir, dia akan menyampaikan betul-betul supaya teman-teman yang katakanlah tinggal dari 8 tersangka tinggal 6 ya. Ini betul-betul diproses sedemikian rupa sehingga penyidik betul-betul dapat mempunyai data yang sangat tepat dan pas sekali untuk proses untuk menaikkan perkara mereka ini. Kalaupun ada hal-hal yang akan mereka sampaikan, saya pikir juga banyak pertanyaan dari mereka yang hubungannya dengan pasal-pasal yang akan disampaikan itu. Karena memang bahasa itu kadang-kadang masalah sepele aja. Itu banyak ucapan yang dulu hate speech ya, itu bisa mengantarkan orang ke penjara. Padahal pada putusan pengadilan tidak sampai itu. Boleh saya katakan tidak ada masalah kriminalisasi yang sampai mengantarkan orang itu bersalah di penjara. Memang putusannya dia katakan bersalah.
Tapi yang rata-rata yang kita dapatkan adalah mereka dihukum selama masa tahanan saja. Ini sangat menyedihkan. Jadi tentunya dengan 1 bulan undang-undang ini berlaku, kita harapkan ke depan kita semua bangsa Indonesia mendapatkan undang-undang dan pelaksanaan undang-undang ini sesuai dengan harapan seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lanjutin dulu ya Bang ya, Prof. Aceng. Kami melanjutkan kompres. Prof. Aceng bisa didampingi oleh siapa? Pak Samsir untuk ke sana. Ya, silakan. Nah, nanti sekarang lanjut Bang Ajam. Yang lainnya tetap di sini kompres. Gafur. Ini ya, berdua ya. Nah, sisanya sini ngumpul semua lagi. Nah, sekarang Bang Ajam. Kita lanjutkan. Ya, jadi ini kan menyangkut delik unsur ya. Kalau kita berbicara delik unsur ini, kadang-kadang memang dipaksakan ini. Kenapa saya katakan dipaksakan? Ini kan persoalannya pencemaran nama baik dan fitnah. Itu kan unsur utama yang dilaporkan gitu ya. Tapi sampai sekarang kan belum pernah dibuktikan ijazah itu ada secara asli gitu loh ya. Padahal ijazah itu kan kepentingan publik. Jelas ada putusan 105 MK yang tidak boleh pejabat publik, korporasi maupun masyarakat luas itu dalam konteks perkumpulannya untuk melaporkan. Itu yang tertinggi loh, 9 hakim loh. Dan itu putusan itu jelas sekali gitu loh ya. Belum lagi dia masih tetap menjadi pejabat publik gitu loh ya. Dan antara ya Kepresnya sudah ada, dia sebagai pembina atau penasehat tertinggi gitu loh ya. Terlepas dari itu semua, saya pikir ini baru dalam sejarah yang terjadi gitu loh ya. Aneh gitu loh ya. Coba kita bicara Komar ditangkap gitu loh ya. Kita bicara juga sekarang ada wakil gubernur itu juga menjadi tersangka gitu loh ya. Dan banyak sekali gitu loh soal ijazah palsu ini yang ini. Ini bayangkan aja 700 lebih barang bukti, alat bukti, 130 lebih saksi gitu loh ya, hampir 30 orang ahli. Ini kan terlalu dibuat lelet yang sedemikian rupa. Saya kira begini aja lah. Ini prosesnya tadi sudah disinggung, ngapain harus keliling 514 kabupaten, 38 provinsi. Datang aja lah, cuma jaraknya dari rumahnya 2 kilo kok ke persidangan. Kenapa sih kok berat gitu loh? Padahal dia sendiri janji. Maksud saya begini, dari mulai awal sebelum menjabat sampai pensiun, kok bohong itu menjadi darah daging ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, ya. Bu Susi dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah cukup panjang lebar disampaikan oleh rekan kami, baik ketua non litigasi maupun dengan rekan-rekan advokat yang lain. Saya hanya ingin menambahkan bahwa di luar sana masih ada kemarin ada statement yang kami disuruh mengabaikan tentang kasus ijazah. Tetapi yang kami suruh fokus kepada pengaduan pencemaran nama baik. Bagi kami itu satu hal yang penting dan krusial adalah ijazah. Jadi jangan coba-coba mengalihkan apa yang sudah kami lakukan sejak awal. Jadi konsen kami yaitu tetap dengan ijazah. Jangan hanya dibilang bahwa hanya ijazah S1 kok diributin. Jangan. Jadi yang penting bahwa dampaknya bagi negeri ini yang sudah sangat jelas dampaknya. Ini kan di era reformasi, kenapa masih juga ada orang-orang baik pejabat maupun legislatif yang masih menggunakan ijazah palsu. Kemarin sudah diungkap sama Pak Sapa itu ya, yang bahwa ditemukan ada lebih dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa lebih dari 250 ya, 250 Pak itu yang menggunakan paket C dan yang lainnya pejabat publik yang masih menggunakan ijazah palsu. Apakah kita tidak kasihan dengan adik-adik anak-anak kita yang sudah kuliah, sekolah tinggi dengan susah payah, ada yang orang tuanya hanya tukang beca, ada yang orang tuanya buruh, ada yang intinya ada yang bersusah payah dengan mendapatkan beasiswa karena kecerdasannya, tetapi semua itu tidak bisa digunakan karena dikalahkan oleh segelintir oknum yang menggunakan
kekuasaan untuk meloloskan mereka baik menjadi pejabat publik maupun menjadi penguasa. Intinya itu. Jadi sekali lagi, kami di sini tetap konsen dengan ijazah yang diduga palsu. Jadi untuk hal-hal yang lain tentang pelaporan rekan kami itu, kami bukan mengabaikan, tapi kami akan tetap hadapi. Tapi kami tidak gentar, tetap istiqomah dengan ijazah palsu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, rekan-rekan seperjuangan masih tetap istiqomah pada jalur perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan. Untuk itu kami, para advokat semua di sini yang juga sepemahaman dan ikut bersama-sama dengan para akademisi, para peneliti dan rekan-rekan kami yang juga dilaporkan, bahwa kami siap berjuang istiqomah untuk menegakkan keadilan di bumi Indonesia ini. Dan yang pasti adalah apapun yang namanya ijazah yang diduga palsu oleh aparatur negara, kita harus dan wajib ikut serta untuk memperjelas bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebohongan dan kita harus tuntut mereka ke meja persidangan. Oleh karena itu kita lawan terus hal-hal yang berkaitan dengan ijazah palsu tersebut. Terima kasih rekan-rekan, wabil khusus teman-teman. Ya, makasih Mbak Soraya. Oke. Geser ke tengah biar kelihatan. Ya. Ini soal apa nih yang saya harus komentarin? Oh, perkembangan laporan. Enggak, pertama saya mau mengucapkan kekecewaan saya yang mendalam kepada Bang Egy Sujana ya. Kenapa saya kecewa sangat mendalam kepada Bang Egy Sujana? Karena minggu lalu ada kabar bahwa beliau datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan kawan kita yang di belakang saya tadi, Bang Ahmad Kozinudin dan Pak Roy Suryo. Saya. Nah, ini dia. Bang Ahmad Kozinudin dan Pak Roy Suryo. Oh, enggak dilaporin kan? Enggak apa-apa kalau gitu. Masih aman kita berdua. Nah, dan kekecewaan yang kedua adalah waktu itu ada sebuah rumor bahwa Bang Egy tidak jadi pulang ke Malaysia karena akan menjadi saksi di sidang CLS Solo. Bang Egy, Ibu Elida Neti, dan Bang Damai Hari Lubis katanya akan menjadi saksi. Rumor. Saksi dari tergugat 1 Joko Widodo katanya mau diajukan. Tetapi saya sangat kecewa akhirnya tidak jadi. Kok tidak jadi Bang Egy? Kenapa? Kan bahwa pada akhirnya kita disuguhkan lagi sebuah teater dari Mustoha Iskandar dan siapa namanya itu Saminuddin Barori Tou ya. Nggak apa-apa lah, kita biarkan saja. Dan besok katanya ada teman-teman KKN Jokowi. Saya tidak tahu KKN ini kepanjangannya apa. Oh, kuliah kerja nyata. Soalnya ada singkatan KKN yang lain. Korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi, kolusi, nepotisme. Saya nggak tahu KKN ini kepanjangannya apa. Soalnya ini rumor ya. Jadi kita menunggu untuk besok. Tapi hari ini saya sebenarnya datang ke sini untuk mengantarkan kedua saksi saya, yaitu inisial J dan inisial RS. Roy Suryo, siapa lagi? J-nya Janes. Ya, dua orang itu saya antarkan untuk bersaksi tentang pelaporan saya di Polda Metro Jaya tentang wartawan gadungan. Nah, jadi siapapun yang sudah saya laporkan tentang mengatain saya wartawan gadungan, Anda siap-siap karena berikutnya Anda yang dipanggil ya. Inisialnya AA, yaitu alias Andi Azwan. Oh, kebalik ya, Andi Azwan alias AA harusnya ya. Dan kedua, Laurentius Irjanbu alias LIB alias Mosato TV. Kalian berdua sebentar lagi akan dipanggil dan hadapilah ya, hadapi dengan jantan. Anda sudah berani bicara di depan TV nasional, Anda sudah bicara di depan di channel YouTube Anda masing-masing. Sekarang saatnya Anda menghadapi, dan kemarin saya juga sudah membantu Pak Roy tentang yang 7 orang itu. A, B, D, F, L, U, V. 7 tuh, 7 orang. A-nya saya boleh bilang yang A siapa? Karena
karena dia sudah berani-beraninya juga muncul di TV nasional, yaitu Agri Fanani ya. Nah ini dia. Saksinya. Nah sekarang saya perkenalkan kadang pelapor kadang saksi. Pak Roy Suryo hari ini akan bersaksi. Lapor juga. Terlapor. Hari ini dengan koordinasi tim TAKK ya, saya akan menjadi saksi ya dari Mas Michael Sinaga. Tapi kebalikannya, Michael dan Pak Janes lagi parkir akan juga menjadi saksi dalam kasus yang mengenai kami ya gitu. Jadi kita sama, itu namanya kita kompak. Oke. Iya. Tapi saya luruskan. Nggak ada panjang pendek. Nggak ada panjang pendek ya. Nah saya luruskan kenapa saya jadi saksi. Karena waktu itu saya mendapat berita dari Pak Roy Suryo di tanggal 13 April 2025 bahwa UGM akan menutup seluruh pintu. Dan saya sebagai wartawan tidak percaya. 13-nya Bapak kasih saya berita. Tanggal 15 katanya akan menutup pintu. Saya tidak percaya. Ternyata nutup, Bang. Nah, Abang telat sih datangnya jam 3 sore, ya kan? TPU setengah 3 kan? Nah, saya benar tuh. Nah, tapi saya datang ke situ dengan mobil pribadi sampai sekitar jam 7, jam 8 pagi. Ternyata benar UGM menutup pintu. Nah, ini adalah kalau menurut saya hari itu ini adalah kehancuran dari dunia akademik Indonesia. Dan ternyata gara-gara Jokowi katanya. Itu kata ibu ini bukan kata saya ya. Nah, ternyata kasus ijazah ini tidak selesai sampai Januari 2026. Gimana Pak? Silakan Pak Roy aja lanjutin. Ya, jadi kasus ini memang kasus yang cukup panjang, apalagi dengan banyaknya dinamika dan banyaknya upaya untuk memecah belah, memprovokasi di antara kita, bahkan di antara media. Media juga banyak dikirimi berita-berita yang tidak betul. Kabar terakhir, ya ada beberapa di antara pejuang ini yang akan sowan ke Solo melakukan RJ. Ya, itu bohong, ya, tidak mungkin. Ya, kecuali yang dari Solo itu kemudian meminta maaf kepada 280 juta rakyat Indonesia. Itu baru yang namanya RJ. Atau keputusan terakhir dari nanti yang akan ada gugatan baru ya dari Forum Purnawirawan TNI Polri. Ya, kepada dia. Sudah diajukan. Ya, sudah diajukan. Ya, dia itu adalah troublemaker atau orang yang menjadi pokok persoalan dari ini semua. Nah, itu si dia. Okay. Ya, jadi itu bocoran terakhir yang ada dan menurut Pak Azam tadi sudah disomasi, sudah diajukan. Luar biasa. Ya, dari Forum Purnawirawan TNI Polri. Jadi ada kado Valentine buat si dia. Bukan Polri, Forum Purnawirawan TNI. Forum Purnawirawan TNI akan memberikan surat Valentine buat si dia. Prinsipalnya semua dari lebih dari 10 orang jenderal-jenderal. Gitu loh ya, luar biasa. Dan kemarin sudah kita ajukan rapat dan sudah masuk somasinya ke sini. Tinggal menunggu somasi berikutnya, nggak ada, berarti kita angkat gugatan abuse of power itu. Abuse of power. Nah ini dibocorin. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa dibocorin, Pak. Oke, ya. Jadi tunggu tanggal mainnya. Ternyata dia diadili bukan hanya di sidang CLS Solo, biar ketahuan siapa si dia itu ya. Ternyata si dia tidak hanya diadili di sidang CLS Solo atau di sidang KIP yang hari Rabu nanti akan mengadili juga ke Mendikdasmen. Tapi akan lanjut lagi. Tapi si dia kemarin berjanji di Makassar akan datang ke semua kecamatan. 5.000 kecamatan Indonesia. Pak, ada yang viral lagi, Pak. Nah, ya itu. Kalau yang mau memeras seluruh darahnya itu siapa, Pak? Wah, itu namanya. Emangnya dia peternak sapi? Ya. Vampir. Ya. Ya, kalau di masakan Batak itu kadang-kadang darahnya memang diperas dulu supaya kering, Pak, ya. Nah, saya nggak tahu masakan daerah lain. Ya, oke, ada lagi ini apa lagi nih yang mau diucapkan nih? Oke, Bang, silakan. Tengah, Bang. Oh, Bang Rustam dulu. Sorry. Oh, silakan. Ayo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'du. Kepada pejabat Kapolda dan juga Kapolri, hal yang begitu mudah kami rakyat kecil dari kampung sebagai tokoh agama melihat ini kok kalian naib amat meniadakan hal-hal yang jelas. Kami mohon kepada Bapak Kapolri, wahai Bapak Sigit Listio, di mana benakmu Pak, kami rakyat dibikin seperti ini. Kemanapun kebenaran akan kami kejar Pak.
kami rakyat tidak akan takut. Karena kalian pejabat juga akan mati, kami juga rakyat akan mati. Tapi kebenaran tidak boleh tumpur oleh kejahatan. Sampai kemanapun kami akan kejar yang namanya Jokowi pembohong, Pak. Dan Gibran, kami tidak sudi sebagai rakyat Indonesia dipimpin oleh anak yang pelangap-pelongo. Demi Allah, wallahi dunia akhirat saya tidak akan ridho. Sebagai rakyat biasa, saya lagi-lagi katakan tidak ridho dunia akhirat. Kalau dia tidak berbohong, masalah ijazah tidak masalah, Pak. Tapi lagi-lagi berbohong. Karena panutan kami yang mulia Umar Ibn Khattab, Nabi Muhammad SAW tidak pakai ijazah, jujur aja yang ada. Jujur dan berbohong, bukan S1 ngaku S1, tidak SMA ngaku SMA. Itu namanya kalian perlu aku injak. Pengkhianat bangsa yang perlu rakyat kejar sampai kemanapun. Dan aku sebagai orang tua tidak akan pernah mundur oleh kalian yang jahat-jahat ini. Itu saja dari kami. Tolong betulkan sekali lagi, Pak. Bila tapi kali dewal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya membersamai saksi ahli kami yaitu Profesor Aceng. Semoga hasilnya pun baik buat kami semua, buat bangsa ini gitu. Saya sedikit mau menanggapi, saya tonton podcastnya Bang Egy Sujana, bahwasanya dia menyatakan seolah-olah tanpa hadirnya ke Jokowi kita sulit untuk bebas. Mohon maaf, Bes Bang Egy Sujana, saya dan 2 orang lagi, Kang Rizal Fadilah dan Ibu Kurnia, insya Allah tanpa ke tempat Jokowi kita akan bebas. Kita akan memenangi pertarungan ini. Karena apa? Karena apa yang dulu Bang Egy katakan kepada saya, katakan kepada kami, bahwasanya ijazah Jokowi itu tidak usah diduga lagi. Memang dia mengatakan kalau itu udah palsu. Artinya Bang Egy mengajarkan kepada kami untuk menyatakan itu palsu. Sehingga hari ini kami ada di Polda ini sebagai tersangka. Jadi saya hanya mengingatkan Bang Egy, kami jadi tersangka ini gara-gara Bang Egy juga gitu loh. Jadi tolong jangan lepas tanggung jawab. Kalau Bang Egy mau RG silakan, tolong jangan komentari kami. Karena kami siap bertarung sampai titik darah penghabisan. Bang Egy, saya tanggapi laporan Bang Egy terhadap kawan-kawan saya, Mas Roy dan Aka, Ustadz Kozinudin. Semoga saya meminta kepada Bang Egy semoga mencabut laporannya. Karena apa? Karena hari ini kami sedang berjuang untuk melawan Jokowi. Jadi jangan pecahkan konsentrasi kami untuk berhadapan dengan Bang Egy. Saya pribadi nggak mau berhadapan dengan Bang Egy. Karena apa? Biar bagaimana juga, Bang Egy adalah rekan seperjuangan kami dulu. Hari ini semoga masih tetap seperti yang dulu. Walaupun agak-agak belok-belok, tapi saya berharap Bang Egy masih tetap berjuang seperti yang dulu. Caranya apa? Bang Egy udah dapat SP3, udah dapat pengampunan. Caranya melawan Jokowi lagi. Laporkan lagi Jokowi, kan banyak kasus-kasusnya. Nah, dengan melaporkan Jokowi dengan kasus-kasus yang lain, mudah-mudahan rakyat melihat Bang Egy benar-benar pada hari itu tidak meminta maaf kepada Jokowi. Karena yang kami dengar pernyataan kalau Bang Egy tidak pernah meminta maaf kepada Jokowi, walaupun Termul bilang Bang Egy minta maaf, makanya Bang Egy harus membuktikan dengan melaporkan lagi Jokowi dengan kasus-kasus yang lain, sehingga pertarungan ini lebih tajam lagi terhadap Jokowi. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.